Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NIM 18650.011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, model waterfall. Pengertian model waterfall. Model waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari spesifikasi kebutuhan konsumen dan berkembang melalui proses perancangan atau planning, pemodelan atau modeling, pembangunan atau construction, dan penyebaran atau deployment yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Metode ini disebut waterfall atau air terjun karena dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap, mulai dari tahapan requirement, design, implementation, verification, and maintenance. Jenis metode air terjun ini umumnya digunakan pada proyek pembuatan sistem besar dengan kompleksitas tinggi serta membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dalam pembangunannya. Tahapan model waterfall. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahapan metode waterfall menurut Pressman tahun 2015. Ada 5 tahapan, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Kedua, tahapan metode waterfall menurut Sommerville. Ada 5 tahapan, yaitu requirements definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Ketiga, tahapan metode waterfall secara umum atau yang sering digunakan. Ada 5 tahapan, yaitu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Requirements atau analisis kebutuhan adalah proses analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara, studi literatur, observasi atau penelitian langsung. 2. Desain sistem. Proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. 3. Implementasi atau pengerjaan. Tahap ini adalah tahapan pembuatan aplikasi oleh para programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu. Proses penulisan sinkode atau coding aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya. 4. Verification atau verifikasi. Tahapan verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Sistem yang akan diverifikasi untuk diuji sejauh mana kelayakannya. Kelima, maintenance atau pemeliharaan. Tahapan ini umumnya meliputi tahapan penginstalasian perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Maintenance juga adalah bentuk tanggung jawab tim pengembang untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserah terimakan pada klien dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model waterfall. Kelebihan model waterfall. Yang pertama, rangkaian kerja jelas. Dengan metode waterfall, tahapan pengembangan sistem menjadi jelas. Masing-masing anggota yang terdiri dari analis, desainer, programmer, tester, atau juga pemasaran memiliki tugas yang terdefinisi dengan baik. Kedua, berkomitmen pada tujuan akhir. Pada tahap akhir, klien dan tim analis bertemu untuk mendefinisikan detail kebutuhan dari software yang akan dibuat. Jika tahapan ini selesai, maka klien dan seluruh tim yang terlibat akan mengetahui gambaran atau tujuan akhir dari sistem yang dibuat. Yang ketiga, dokumentasi yang baik. Dokumentasi ini juga berguna ketika misal ada satu atau beberapa anggota tim yang mundur dari proyek. Dengan dokumentasi yang baik, maka anggota tim baru nantinya dapat lebih mudah beradaptasi dengan sistem dan prosedur yang ada.
Keempat, hemat waktu dan biaya. Dalam metode waterfall, klien tidak bisa leluasa mencampuri proses pembuatan software, terlebih ketika sudah memasuki tahap programming. Klien harus mendefinisikan secara jelas kebutuhan di awal dan harus berkomitmen dengan hal tersebut. Dengan seperti itu, pihak developer dapat membuat estimasi waktu dan juga biaya pengerjaan. Kelima, cocok untuk pembuatan software berskala besar. Metode waterfall dinilai cocok untuk pengerjaan software yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan memiliki prosedur yang kompleks. Tapi ada juga ahli yang berpendapat bahwa metodologi waterfall lebih baik digunakan pada proyek skala kecil dengan pengerjaan waktu yang singkat. Setelah kelebihan di sini juga terdapat kekurangan model waterfall. Yang pertama, membutuhkan tim dan manajemen yang solid. Masing-masing divisi tim bertanggung jawab untuk melakukan setiap tugasnya dengan baik. Jika satu tim gagal mengerjakan pekerjaan, maka itu akan berdampak pada keseluruhan proyek. Kedua, kurang fleksibel bagi klien. Dalam sebuah proyek, terkadang klien ingin ikut mengeluarkan pendapat, merevisi, atau mengklarifikasi pendapatnya. Dalam metode ini, hal itu tidak dapat dilakukan kecuali di tahap awal perancangan aplikasi. Ketiga, waktu pembuatan software lebih lama. Metode waterfall tidak memungkinkan seluruh tim bekerja secara bersamaan. Tim desain tidak bisa bekerja sebelum tim analis selesai melakukan tugasnya. Begitupun para programmer yang harus menunggu tim analis dan desain merampungkan tugasnya. Keempat, tidak bisa melihat gambaran sistem. Sistem baru akan terlihat ketika seluruh rangkaian telah berjalan. Klien bisa melihat aplikasi dalam bentuk real pada akhir tahapan. Kelima, kenaikan biaya dan tanggal rilis. Masalah yang terjadi dalam model waterfall adalah jika dalam tahap pengetesan terdapat konflik atau bug yang rumit. Ini bisa memakan waktu yang lama dan menyebabkan proyek menjadi molor. Belum lagi jika klien tidak puas dengan hasil kerjaan dan meminta revisi ulang sistem. Maka dari itu, sedari awal diperlukan tim yang berkualitas dan berpengalaman serta manajemen tim yang baik agar setiap tugas terawasi dan bisa diprediksi setiap celah kesalahannya. Selanjutnya, implementasi model waterfall. Contoh dari penerapan model pengembangan ini adalah pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Teknisnya adalah sebagai berikut. Sistem programming untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database yang dibuat menggunakan MySQL dan diterapkan atau diaplikasikan pada PC personal komputer dengan sistem operasi berbasis Microsoft Windows, Linux, dan sebagainya. Setelah program selesai dibuat dan kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Itulah penjelasan saya mengenai model waterfall. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.